Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Subhanallah Ihya Ulumuddin wa imam sayyidil hawa wa li jami'i musayyidina wa mu'allimina wa asatidina wa li jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa na'udzu billahi sahibul waqaf sidra taqwa wali jami' arwahi min ahlina min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shillana wa lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah 1 bulan lebih dari menjelang Ramadan, sekarang sudah hampir tanggal 22 Syawal. Berarti 30 ditambah 22, 52 hari tidak bersua. Ya, mudah-mudahan ya perjumpaan ini awal jadi Syawal yang penuh ya berkah, yang penuh semangat, terutama ya para tokoh-tokoh yang saya hormati ya, semua tidak saya sebutkan satu persatu, para asatidz ya, para tokoh agama. Alhamdulillah, dari hati yang paling dalam masih di bulan Syawal, karena dalam perjumpaan saya yang paling banyak ngomong, yang paling banyak bicara. Kalau kata Nabi, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Ya, siapa yang banyak bicaranya pasti banyak salahnya. Man kasura khata'uhu, barang siapa yang banyak salahnya ya banyak dosanya. Ya kasura dambuhu, ya banyak dosanya. Enakan jadi audien, enakan jadi bapak-bapak, menang aja, nggak buat dosa. Paling dosa-dosa kentut ketit aja ya. Kamu yang sebelah kanan sebelah kiri, siapa sih yang kentut ya? Jadi suudan kemana-mana, paling itu doang. Saya atas nama pribadi sekali lagi ya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya, yakin mungkin dari penyampaian sopan santun, tata krama yang kurang berkenan atau tidak sesuai dengan ajaran agama menyentuh ya hati para sesepuh di sini, para jamaah.
Saya mohon dibukakan pintu maaf si was-was. Insya Allah ya, sama-sama kosong-kosong ya, Pak Ustadz Mursid ya. Ya, naik loba ngomongna, loba salahna, ya pasti pangloba dosanya. Alhamdulillah ya, kita luar biasa di bulan Syawal ini ada beberapa oleh-oleh yang akan saya sebelum melanjutkan kajian-kajian kita di bulan Ramadan. Ya, dari mulai awal Ramadan ya, sehingga saya ingin merangkum dan memberikan sebuah ya namanya pengalaman lah ya, pengalaman sampai terakhir kemarin, kesimpulan pengalaman dari Ramadan sampai Syawal ini. Begitu banyak problematika kehidupan, baik ya problematika yang ada di rumah tangga, di tetangga, di warga ya, dan problematika yang lainnya ya, yang juga akan bersangkut paut ya dengan akhirat kita, mau tidak mau banyak sekali problem. Sehingga masalah-masalah itu saya kesimpulkan. Satu, masalah sangat tergantung kepada keilmuan, kepemilikan cahaya yang kita miliki. Padahal masalah kecil, ketika tidak punya ilmu sehingga tidak bijaksana, masalah jadi membesar. Ini karena apa? Padahal ketika dimintakan pendapat, yang diminta pendapat itu hidupnya lebih lama, alias sudah sepuh, tetapi mengambil keputusan dengan penuh emosi, penuh dengan marah, akhirnya banyak yang tersakiti, merasa benar sendiri. Akhirnya ya pecah, baik keluarga, ya tetangga, maupun warga. Ilmu akan menahan orang untuk emosi, marah, dan tidak mengambil keputusan yang salah. Ilmu akan melihat sampai titik yang paling kecil sehingga keadilan tertegakkan, kebijaksanaan terdapatkan. Kenapa Pak Ustadz bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Banyak banget, karena kemarin masalah itu bukan pada anak muda, pada anak tua. Yang tua pengen dikunjungi sama yang muda ngamuk. Padahal yang muda tekaburun atau lagi sakit, ada ujur syar'i, ya ngamuk tulangan. Tadi aing tenganturan di mana-mana nganturan ke dia, adi aing tenganturan ke mana adi aing? Ya padahal mah teboga ulau, ya padahal mah keur careuy di mana hayang nganteran teboga hayang bakakaken panggedena jeung keur lanceukna. Akhirnya mengambil keputusan tidak nganteran, ya pas ketemu rada era melengos, ya dateng nganteran, biasa nganteran. Ya akhirnya yang tua salah persepsi, akhirnya salah mengambil kebijaksanaan. Kajian kain kain boleh berek warisan, gitu berek geletik gitu, kurang bijaksana. Coba cahayanya cukup, ini akan luar biasa. Apalagi seorang pemimpin.
dalam mengambil keputusan tak boleh gegabah. Man tazakka, yakin berbahagia orang yang membersihkan jiwanya. Apa yang membersihkan jiwa? Kemarin kita sudah belajar bahwa al-siyam, puasa termasuk sarana tazkiyah. 1 bulan penuh kita berpuasa, berarti yakin telah membersihkan jiwanya. Coba kemarin berhasil nggak direnung-renung? Ya, Pak Dikil puasanya gimana? Ya, termasuk minal aidin wal faizin enggak? Ya, ketika kita mengucapkan termasuk di dalamnya enggak? Caranya gampang. Ya, tinggal sebelum puasa kita kotornya segimana, setelah puasa bersihnya segimana. Kalau tambah kotor, gagal berarti. Ya, gagal. Ya, qad aflaha, tetapi enggak ada gagal. Dalam orang musyrik tidak ada gagal. Ya, hanya mungkin kenaikannya terlalu kecil. Sudah bisa menahan lapar dan dahaga saja udah cukup. Walaupun tidak mendapatkan keutamaan. Allah, ya, nanti bulan depan, ya, bulan Syawalnya ditambah lagi 6, udah puasa Syawal. Ya, alhamdulillah ya, cicil aja. Selagi bulan Syawal dicicil aja. Enggak harus berturut-turut. Boleh 1 hari di bulan puasa sambil 9 Kamis. Ya, sekarang tanggal 22 masih ada. Ya, 9 hari, 8 hari, 7 hari lagi. Ya, kalau mau puasa. Itu sama dengan puasa bisa disambungkan yaumad dahri setahun penuh, 360 hari. Kalau dilengkapkan Ramadan dengan puasa 6 hari ya di bulan Syawal. Ya, insya Allah ya, yang muda 3 lumayan, yang muda 2 lumayan, yang baru 1 lumayan. Pak, dengan tekaboro KB, dengan tekaboronya sekali doang, alhamdulillah ya. Pak, tekaboro pisan, silaturahim terus ya, ngopi terus, balas dendam ya. Ngopi, ya, wadang terus. Ya, sayang ya. Qad aflaha man tazakka. Terus ketika kita berhasil bebersih selama Ramadan, tarawihnya, puasanya, ya, terus kemudian sedekah wajibnya, zakat, sedekah sunnahnya, ya, maka harus berakhir dengan bahagia. Didahulukan qad aflaha man tazakka. Cirinya apa orang yang berbahagia? Di antaranya wa dzakaras ma rabbihi fasalla. Saking gembiranya kemudian wa dzakara, kemudian zikir isma wa dzakarasma rabbihi, nama Tuhannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Zikir mengecilkan dirinya, membesarkan Tuhannya. Ramadan berhasil mengecilkan dirinya, membesarkan Tuhannya. Dirinya kecil, sekecil-kecilnya, sehingga hilang. Dia tidak berbentuk apa-apa. Ketika dihina, tidak marah. Ketika dipuji, tidak pongah. Mengecil dirinya. Ketika ada yang memuji, pujian buat Tuhanku, Ramadan yang berhasil. Dia besarkan Allah. Dari hati muncul di lidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walillahil hamd. Dan hanya Allah yang patut dipuji. Ketika pakai baju baru di hari Lebaran, ya, ada orang bilang ganteng, yang lebih ganteng adalah Tuhan. Tidak ujuk-ujuk hayang, ya, disebut ganteng hayang nyandu, ya, disebut ganteng hayang nambah
nambahan. Ya disebut ganteng irungna ingus pancung kaluhur. Ya langsung walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya Allah yang akbar, hanya Allah yang besar. Saya kecil, mengecil sekecil-kecilnya sehingga hilang. Bukankah ketika tidak bisa dilihat adalah yang paling kecil? Hanya Allah yang besar. Maka kebahagiaan yang terwujud kemudian bukan hanya di hati, bukan hanya di lidah, kemudian fasalla, kemudian dia salat Idul Fitri yang menggerakkan anggota tubuhnya. Sujud seperti sujudnya Rasulullah, rukuk seperti rukuknya Rasulullah, berkumpul warka'u ma'arrakin, berkumpul dengan orang-orang, bersolat jamaah. Maka bukan hanya lidah, bukan hanya hati, tetapi anggota tubuh itu mewujudkan iman yang sempurna. I'tiqadi bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Hati, lidah dan anggota tubuh mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selamatlah dari membesarkan diri, karena yang besar hanya Allah. Ketika orang hanya beriman di hati, sholatnya enggak ngejungkal seperti sholatnya Rasul, lidahnya tidak mau mengucapkan yang diucapkan Rasul, anggota tubuhnya tidak mau ruku seperti rukunya Rasul, maka keimanannya adalah kosong, tidak sempurna. Hanya hati, lidahnya tidak, ya amalan tubuhnya pun tidak. Bukankah iblis adalah orang makhluk yang paling kenal sama Allah? Iblis berdialog langsung dengan Allah. Iblis tidak ragu akan ada dan tidak adanya Allah. Iblis hanya enggan melakukan sujud ya kepada Adam dalam bentuk penghormatan. Imannya iblis hancur karena hanya yakin saja. Kalau kita mah ya yakin terhadap ada dan tidak adanya Allah, mungkin karena takut dikatakan kafir. Kalau ditanya-tanya jujur-jujuran, emang yakin mana ya Allah? Ya, pokoknya lamun hati-hati, lamun jelema mabung bulangan, ya iman kasih dawa dasarna, pasti ujung-ujungnya emang teu kajiluan. Meureun Allah teh. Kasieun pamur urang teh, iman urang teh tibang karena sieun dikatakeun kafir, tibang sieun yang diceburkan ke neraka, karena neraka teh sieun panas, lain sieun neraka teh. Areling geus karoot umur di atas 30-40 wa muka Allahna. Saya bilang kalau kemarin itu usia 30 tapi spiritualnya 5 tahun. Kos budak leutik TK. Ka Allah teh loba kahayang, loba nuntut tapi mung gawe. Ya.
ngajungkan lagi can bener tapi loba pakai tak budak TK eta ngaranna. Seharusnya umur 25, spiritualnya pun 25. 35 spiritualnya 35, 40 spiritualnya 40. Lambat. Pak kumaha tuh babat bisa gitu diulang? Bisa. Seperti Sayyidina Umar, dia di umur 35 ya baru ya mengenal Islam, lambat. Setelah masuk Islam langsung spiritual umurnya 35 sama dengan spiritualnya ya 60 ya langsung naik. Ayo kita harus jujur sama diri sendiri bahwa kita itu butuh Allah, bahwa kita itu adalah makhluk Allah yang harus menghambakan diri dengan cara-caranya Allah, bukan dengan cara-cara sendiri, dengan membuat ibadah-ibadah sendiri. Ikutin para ulama. Ingat, ahlu sunnah wal jamaah artinya sunnah yang banyak dikerjakan oleh banyak orang. Kalau kita melakukan sunnah terus kemudian sunnahnya itu tidak dikenal banyak orang, bahkan orang kalau dikenalkan aneh, ya awas, hati-hati, jangan-jangan ahlu sunnah tidak berjamaah. Artinya tidak dianut oleh kebanyakan orang. Kalau mau milih sesuatu yang beda, yang akan dibedakannya diperdalam dulu. Kita mau menjelekkan sesuatu, yang dijelekannya itu kita perdalam dulu. Mau membanding, berarti perbandingannya harus bulat penuhnya. Misalkan kiai mau pindah agama, si kiai ini harus hafal dulu neliti sejabatnya, terus kemudian dia yang neliti ya kitab orang lain, agama lain, ya baru ada perbandingan, baru dia mengambil kesimpulan Islam bagaimana, agama orang lain bagaimana. Silahkan pilih. Dan kalau otaknya cerdas pasti akan memilih Islam. Kalau ya perbandingannya benar pasti akan memilih Islam, karena al-Islam al-haq. Wa dzakara asma rabbih fa shalla, kemudian salat. Bebersih anehna salat seperti itu Pak Timin, sarana tazkiyah sekaligus ujung dari tazkiyah. Jadi sarana juga jadi tujuan. Makanya nggak boleh ditinggalkan sholat walaupun alasannya apapun, kecuali gila, ya, gila, gering, ripuh, sholat kudu. Wasilatun wa ghayatun, sholat mah sarana juga sekaligus tujuan. Ingat-ingat saya share kemarin, ingat-ingat kalau ingin sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat, ya cuma 3 hal yang kita lakukan. Pengen kaya, pengen apa, cuma 3 hal yang kita lakukan. Ya, kalau standar haram halal kan biasa. Yang harus dijaga itu sholat, ya 5 waktu, sholat tahajud, ya yang 11 rakaat 8 tambah 3 witir itu dawamkan. Sholat sunat rawatib, ya jaga. Hubungan kita dengan orang tua jaga, sama baca Al-Quran minimal 100 ayat jaga. Seger bentar naon baik ya, tong kudu lupa naon lupa jikiran keperarubuh misalkan,
eta teh heula anu fardu rada muakkadah anu sunnah anu muakkadah anu bener-bener ditekankeun anu wajib nya kudu wajib ditambah anu rawatibna. Agar apa? Kalau ingin jadi orang beruntung kerja bogari anu mere duit ya keur hayang hutang anu mau hutangkeun dibayar ngumeun kan ngeunah. Bisa gitu, bisa. Kumaha carana? Jaga tadi. Kadang orang pintar ibadah, ya jaga sholat dan jaga sholat-sholatnya, jaga baca Qur'annya, tetapi hubungan dengan orang kayaknya kadang kacau. Saya pernah menemukan datang ke beberapa ustaz. Ya, saya pertama ke rumahnya, saya bawakan martabak. Ya, saya bawa martabak 2 loyang. Ya, terus kemudian saya datang mau minta kopi. Ya pasti dia punya ibu atau bapak. Ya terus kemudian ya si anak tersebut ya yang saya bawakan martabak itu ya datanglah emaknya. Ya, mak, yang martabak. Saya langsung marah. Ini dibawain sama Ustaz Nur. Saya langsung marah. Anak kurang beradab. Lah apa? Kurang beradab kamu. Seharusnya nggak boleh ngomong begitu sama orang tua. Padahal ngomongnya lembut. Seharusnya ambil piring, sisihkan, anterin mak ini ada martabak dari Ustaz. Itu ilmu kebijakan kalau tidak dipelajari kayaknya benar-benar saja kita ngawarin emak kita kayaknya benar ya mak yang pertama kita dibawa ke Ustaz Nur bunga warung oh marah saya ya. Lalu ngapain? Iya, Pak Digin, bukan masalah pengen gak pengen. Tata cara seorang anak yang ngaji, nggak ngaji harus beda. Padahal nanti martabak yang sepiring itu, dia hanya cicipin separuh, terus kemudian dia bawa lagi. Mama bersebuah, jadi kasih entong baik. Kainju balik nama. Jadi jangan tawar-tawar kalau sama orang tua itu jangan tawar-tawar ya walaupun sungguh-sungguh. Nah, ya kasih ndeke dibelikan. Oh enggak. Geus belikan heula esna geus di dahar pak ayam duren deh. Jangan begitu beliin dulu durennya ya disuguhi dikasih terus kemudian dijual dikit doang kasih tadi sama kita. Kan menang banyak kita. Awas ya, itu ilmu dari mana? Gak ada, tertulis gak ada. Hanya kebijakan dari hati. Dan kebijakan dari hati ini dari ilmu dan cahaya yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecil, ringan, berbahaya. Jadi kalau punya orang tua, masih punya orang tua, awas ya. Saya pernah lihat seorang anak berseteru dengan orang tuanya sampai dicabut matanya. Ya, dicabut matanya artinya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun si anak itu adalah benar, berdebat dengan orang tua adalah salah. Menjelaskan, ngajak orang tua untuk baik. Orang tua kita belum sholat, diajak sholat, ya kan benar. Tapi kalau caranya salah, lihat hasilnya. Memberangus diri sendiri. Karena apa? Karena ada gurur kejahatan tersembunyi dengan proses yang tidak ya benar.
Jangan pernah ngajarin seorang adik kepada kakak, awas ya. Seorang istri kepada suami, jangan pernah. Seorang anak kepada orang tua, jangan pernah. Kecuali minta. Ketika emak curhat misalkan, aku sumaka kasih rezeki kumaha kieu mah karang. Ya, mak kita tidak sholat terus kemudian mak sholat atau ya, gitu. Kalau saya masih ingat ibu saya itu dagangannya kurang laris, kurang lancar. Ya, saya pulang dari pesantren baru 1 tahun. Ya, ibu berkeluh kesah. Aduh, tong ngiriman si ongkos nomor gede, mangkatnya mau kaum kosan gede. Pan ke kaum kosan dengan 15.000, dia dagang ayeuna teh mudara laku. Nya lobaan dagang deui. Mak, kaji 15.000 ge. Pan rezeki nanti Allah. Ilok Allah salah merek 15.000 jeung kahayang urang 30.000. Nya toh kemun kitu mah merekna tadi ka Allah. Seakan-akan kita ngajarin ke orang tua duduknya, sholatnya diperbaiki. Tapi enggak pakai kata-kata langsung. Akhirnya tadinya baca qul cuma 100 dinaikin jadi 200, duduknya lebih lama naik 300, mungkin bisa sampai ribuan. Kalau orang corogo, ya Pak Dikit tahu corogo, ya, Iya. Atau kumaha dibere ya kumaha, mak sholat langsung lempang langsung dagang timenta heula ka awit dicikir heula, atau kumaha dibere ku Allah, corogo. Iya ya. Bener mah bener. Iya. Cara nak salah. Lain pagahan keun. Usen cenah kitu kan. Orang Cikiul mah. Eta budak magahan aing. Waduh, bahaya. Kok pamajikan Kak? Salaki. Arek salaki nu raung sakarumbat durau, ontong di pagahan. Doakeun mun erek magahan teh kan orang ketiga yang lebih tua. Ada ustad ilmunya, ada wah ilmunya bagus. Datangan wah pemagahan dan salah kieu. Ya. Menggunakan salah sia. Salat subuhna keberangan bae. Gitu. Hari kolot mah magahan ka alona. Aing ngade ketipu majikan sia-sia salat subuhna lamat bae. Jadi naon sia ha? Wajar dihaha di sentak semur teh. Tapi lamun pamajikan geus makan. Ada salah hasilna pasti mual maksimal. Aya itu anjeun mah meunang hidayah karena diomelan pamajikanna eueuh. Anu aya ge kami deui. Ya. Eta menang hidayah, sikri hidayah eta menang. Ya, di pagahan aturan mah menang hidayah, ieu kalah kesel malah menang siti nur hidayah. Ya. Ya. Subhanallah. Wa dzakara asma rabbih fa shalla al terakhirna. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kesimpulannya, setelah tazkiyatun nafs Ramadan, terus kemudian berzikir di awal-awal kemenangan, ya, terus kemudian bersyukur dengan cara menggerakkan tubuhnya, fasolah, sholat, yang paling akhir adalah berbekas di hatinya. Bal tu'sirunal hayatad dunya,
khairu wa abqa. Dia mengambil kesimpulan, mengalami Ramadan, mengalami Idul Fitri, takbiran, ya terus kemudian berbekas di hatinya ya bahwa dunia itu tidak lebih baik, akhirat adalah lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal, jangka panjang lebih baik dari jangka pendek, dunia tidak lebih baik daripada akhirat. Sehingga 11 bulan ke depan dia akan selalu ingat itu. Ingat mana? Ketika bahwa yang banyak menjerumuskan adalah hubud dunia, ingin dipuji, ingin banyak harta, sehingga nyenggol kiri, nyenggol kanan, sikat bawah, sikat atas, ya tak peduli orang sakit, tak peduli orang ya celaka, yang penting gue bahagia, yang penting gue banyak duit. 11 bulan berbekas karena Ramadan dan Idul Fitri, takbiran yang luar biasa. Bahagialah sepanjang tahun. Bukankah itu adalah ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Ciri-ciri orang yang melaksanakan apa yang diturunkan di Lailatul Qadar. Apa? Al-Quran. Dia melaksanakan Al-Quran sepanjang tahun. Kebahagiaan selalu bersemi di hatinya. Dia hidup bersama Quran. Kadang salah dia balik lagi, kadang salah dia balik lagi, kadang salah dia balik lagi. Bukankah kebahagiaan dunia dan akhirat yang kita cari? Mudah-mudahan Ramadan kita adalah Ramadan yang sangat indah, sehingga kita diberikan Ramadan berikutnya di umur-umur kita yang mendapatkan keindahan Lailatul Qadar, bisa memberikan bekas Lailatul Qadar di dalam kehidupan kita sepanjang umur kita, menjalankan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran ya dalam kehidupan kita. Bukankah benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Kalau kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, dan tadillu abada, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Bukankah orang yang tidak tersesat adalah orang yang berjalan di jalan yang benar? Bukankah orang yang berjalan di jalan yang benar adalah orang-orang yang pasti bahagia, menemukan kebahagiaan? Dia seharusnya makan durian, makan durian. Dia seharusnya makan mangga, makan mangga. Dia seharusnya kaya pada tahun 2026, dia akan kaya pada tahun 2026. Kalau salah dalam mengambil jalan, seharusnya kaya di tahun 2025, akhirnya kaya tidak, neraka pun dia dapat. Tegak luruskan barisan kita, niat kita. Mari kebijaksanaan itu perlu diperdalam. Ngambil keputusan memerlukan cahaya yang banyak. Ya, kalau orang Sunda bilang ilmu mah kudu paseki. Ilmu mah kudu 360 derajat terus bisa dilihat dari mana-mana. Ya, sehingga keputusan apapun yang kita ambil selalu ya berefek rahmatan lil alamin, enak kepada semua orang. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang giat mencari ilmu dan diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alimni, Allahumma alimna, ya Allah ajarkan kepada kami hikmatan, ya ilmu kebijaksanaan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Mungkin untuk membuka perjumpaan kita pada minggu ini, ya tadi Udin udah bilang Pak ingin kupat sayur lahir-lahir bising ya setuju saya ya, tapi nanti minggu depan mohon izin bapak-bapak semua
Ya, malam Selasa depan saya akan insya Allah masih berada di Lasem, Haus Sunan Bonang. Ya, karena 4 tahun saya tidak ke sana. Ya, masa sampai 4 tahun gitu ya, hampir menjelang 5 tahun. Ya, saya ngalah-ngalah terus, ya memaksakan diri. Ya, malam Selasanya masih berada di sana. Kemudian pulangnya itu insya Allah ya Rabu malam, ya malam Rabunya, ya malam Rabunya jam 1 setelah acara puncak. Ya. Nah, monggo ya yang mau ikut mungkin ya monggo ya menanti lebih bisa. Jadi hari Minggu berangkat jam 10 ya nginep di sana. Kita nanti buka kiswah Sunan Bonang dulu, ya ganti kiswah karena memang dipercayakan ya kepada ya majelis kopi ya memang dipercaya ya, jadi kita ganti kiswah ya tahunan ya, terus kemudian diganti dengan yang baru ya, baru malamnya khatmil Quran ya, khatamul Quran, terus kemudian ya acara puncak ceramah ya, tahlilan, tasyakuran ya, selesai kumpul doa bareng beres ya. Jadwalnya dari seminggu kemarin sudah dimulai khataman Quran bil ghaib. Jadi ada khatmil Quran bil ghaib ya Pak kalau di Haulu Sunan Bonang. Misalkan Pak Timin di rumah, ini di rumah, bacanya di rumah ya kebagian 5 juz awal, Pak Dikin kebagian 5 juz kedua. Si bagi dibaca di rumah masing-masing, nanti laporan kalau selesai. Pokoknya 1 minggu harus selesai, itu khatmil bil ghaib ya, jadi ghaib yang terkumpul ya, nanti pas terakhir bareng-bareng dibaca juz 30 ya, dibaca bareng-bareng ketika acara malam puncak ya, acara malam puncak dibaca bareng-bareng, doa di sana para yai ya, para masai dan semua. Nah, mudah-mudahan saya mohon doanya ya, perjalanan ke sana berkah dan selamat ya, tidak kurang satu apapun dan memperoleh ilmu yang banyak ya, hikmah yang banyak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad syafi'ina wa ala Muhammad sallallahu radhiyallahu ta'ala sahabat sallallahu radhiyallahu ta'ala sahabat Rasulillah ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamdan syakirin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd hamdan yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna saghira. Allahumma nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma sil maqasidana wa balligh maradana wa qdi hawaijana ya qadir hajat. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya 'alim ya rabbal alamin wa fawwid umurana ila Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna minal 'aidin wal faizin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.